Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, Islam sebagai agama paripurna yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemuliaan dan keluhuran, tidak pernah membenarkan perbuatan zalim. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini sangat mengecam dan melarang tindakan zalim dengan alasan dan motif apapun. Karena perbuatan zalim adalah perbuatan yang merugikan orang lain, merugikan dirinya sendiri, bahkan masyarakat secara umum. Dikisahkan ada seorang nelayan pergi melaut di pagi hari untuk mencari ikan demi menafkahi keluarganya. Beberapa kali dia melemparkan jaringnya, tapi tidak seekor ikan pun yang tertangkap. Dia membayangkan kondisi anak-anaknya di rumah yang sedang merintih kelaparan. Lalu dia berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan rezeki untuk makan pada hari itu. Dan ketika matahari hampir terbenam, ada seekor ikan cukup besar tertangkap oleh jaringnya. Dia bersyukur, memuji Allah, dan dengan sukacita membawa ikan tersebut menuju ke rumahnya. Saat nelayan itu berada di dalam perjalanan pulang, kebetulan dia berpapasan dengan raja beserta beberapa pengawalnya. Ternyata sang raja sangat tertarik dengan ikan besar yang dibawa oleh nelayan. Sang raja lalu menyuruh pengawalnya untuk mengambil ikan dari tangan nelayan secara paksa. Dan si nelayan tidak berdaya apa-apa melawan arogansi sang raja. Dia hanya bisa meratap, membayangkan kondisi keluarganya tanpa makanan, seraya mengadukan nasibnya kepada Allah. Sesampai di istana, sang raja mengeluarkan ikan tersebut di hadapan permaisurinya. Tetapi tiba-tiba ikan tersebut berbalik dan menggigit jari sang raja. Raja pun kesakitan karena gigitan ikan tersebut. Malamnya rasa sakit itu bertambah parah sehingga sang raja tidak bisa tidur. Tabib istana pun dipanggil untuk memeriksa jari sang raja. Ternyata gigitan ikan itu membawa racun yang sangat ganas, sehingga sang tabib merekomendasikan agar jari raja diamputasi. Dengan berat hati sang raja pun menyetujuinya dan merelakan jarinya dipotong. Esoknya rasa sakit di tangan raja tidak juga meredah. Setelah diperiksa lagi, ternyata racun sudah menjalar sampai pergelangan kanan. Tapi kembali menyarankan agar tangan raja diamputasi sebatas pergelangan tangan. Meski telah dipotong pergelangan tangannya, raja masih juga berteriak-teriak menahan sakit yang luar biasa. Akhirnya amputasi berlanjut sampai ke siku. Tapi itu juga tidak membuat rasa sakitnya hilang sama sekali. Penasihat kerajaan yang melihat kejadian itu merasa bahwa ini merupakan sesuatu yang aneh dan tidak biasa. Dia pun menganjurkan sang raja untuk pergi menemui ulama ahli hikmah agar berkenan memberikan pendapat dan nasihatnya. Kemudian sang raja berangkat ke tempat
sang raja bergegas mencari keberadaan si nelayan. Dan setelah menemukannya, dia menjelaskan masalahnya kepadanya dan memintanya agar sudi memaafkannya. Si nelayan pun akhirnya memberikan maaf dari apa yang telah terjadi antara dirinya dengan sang raja. Lalu raja berkata kepada si nelayan, "Terima kasih atas pemberian maafnya. Tapi saya sungguh ingin tahu sebenarnya apa yang telah kamu lakukan berkaitan dengan peristiwa itu." Si nelayan menjawab, "Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya berdoa dan berucap kepada Allah, 'Ya Allah, sang raja telah menunjukkan kekuasaannya kepadaku. Maka aku memohon, tunjukkan padaku kuasamu atas dirinya.'" Hadirin jemaah rahimahumullah, seorang yang beriman kepada Allah dan memegang teguh prinsip keadilan pasti tidak akan berbuat zalim, sebab ia sadar bahwa kezaliman itu merupakan kegelapan yang akan menutup rapat hati orang yang melakukannya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Ittaqullah wa iyyakum wa dzulma, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kamu kepada Allah dan jauhilah perbuatan zalim, sebab sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Zalim adalah suatu perbuatan yang tercela, merugikan orang lain dan merugikan diri pelakunya sendiri. Zalim adalah perbuatan sewenang-wenang, melanggar norma hukum dan hanya memenuhi keinginan hawa nafsunya sendiri, tidak memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak orang lain. Kata ini juga biasa digunakan untuk melambangkan sifat kejam dan sifat yang tidak berperi kemanusiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah memberikan peringatan yang sangat tegas perihal larangan berbuat zalim dan ancamannya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 18, "Ala laknatullahi 'alal zalimin." Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Perbuatan zalim ini dilarang karena mendatangkan akibat buruk bagi kehidupan, baik pribadi maupun masyarakat. Kezaliman akan merusak persaudaraan, memunculkan luka hati yang mendalam dan juga dendam. Secara umum, perbuatan zalim akan merusak tatanan hidup dalam masyarakat dan dapat pula menggerogoti seluruh pahala kebaikan pelakunya. Hadirin jemaah rahimahumullah, melihat akibat negatif yang begitu besar dari perilaku zalim, maka perilaku tersebut harus dihindari dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga. Kuncinya adalah keteguhan kita untuk berpegang kepada ajaran Islam. Allah adalah zat yang maha adil. Karena itu keadilan Allah itu harus diikuti oleh manusia dengan berlaku adil terhadap yang lain. Jangan kita sekali-kali berlaku zalim atau aniaya kepada yang lain, karena perbuatan zalim itu sangat dibenci, sangat tidak disukai. Dan sungguh orang yang zalim itu tidak akan pernah menemui kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung, tidak akan bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengasihani orang-orang yang dizalimi. Dia berjanji akan mengabulkan doa orang yang dizalimi meskipun dia adalah orang kafir. Doa orang yang terzalimi tersebut mampu menerobos langit tanpa
waspadailah doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab atau penghalang antara ia dengan Allah. Oleh karena itu, hadirin jemaah rahimakumullah, mari dengan